Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Red Hussein. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teluh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pak Komar, sebut saja namanya. Beliau adalah orang yang sangat disegani di kampungnya. Bagaimana tidak, sawah, ladang, kebun, serta tanah hampir semua ia miliki. Kekayaannya yang sangat melimpah membuat Pak Komar semakin terpandang di mata masyarakat. Selain itu, beliau juga orang yang sangat dermawan, suka menolong orang yang kesusahan, bersedekah kepada kalangan orang miskin, dan menyantuni anak yatim. Karena hal itulah banyak orang yang mengagumi dirinya. Namun di balik kedermawanannya, Pak Komar mempunyai sifat yang belum diketahui banyak orang. Sifat Pak Komar akan terlihat ketika ada orang yang berusaha menyaingi dirinya. Suatu ketika ia mendapat kabar dari Arman selaku bawahannya bahwa di kampung sebelah terdapat seseorang yang sangat kaya. Sebut saja namanya Pak Jamal. Pak Jamal sendiri berasal dari kalangan para bangsawan. Kekayaannya hampir melebihi Pak Komar. Tanah yang Pak Jamal miliki sangatlah luas, bahkan hampir di beberapa daerah kepunyaannya. Mendengar hal itu jelas membuat Pak Komar geram. Hatinya bergejolak, kepalanya serasa mau pecah. Segera cari tahu siapa orang tersebut dan cari alamatnya sampai dapat, perintah Pak Komar kepada Arman. Tanpa basa-basi, Arman segera mencari informasi mengenai Pak Jamal. Setelah seharian, akhirnya Arman mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar. Menurut informasi yang didapat, Pak Jamal adalah orang yang sangat kaya. Pak Jamal menempati kampung tersebut dengan tujuan tertentu. Pak Jamal sendiri mempunyai sifat yang sangat dermawan. Bahkan ia rela membeli tanah milik warga dengan harga yang tinggi dan memperkerjakan para warganya dengan upah yang lumayan besar. Setelah mendapatkan informasi, Arman segera melaporkannya kepada Pak Komar. Mendengar penuturan dari Arman membuat Pak Komar semakin geram. Rasanya ia ingin segera menghabisi orang yang berusaha menyainginya. Pak Komar mulai menyusun rencana. Ia berencana hendak bersilaturahmi di kediaman Pak Jamal dengan maksud ingin membeli semua tanah milik Pak Jamal dengan harga yang sangat rendah. Jika maksud dan tujuannya tercapai, maka ia akan menjadi orang yang paling kaya raya nomor 1 di kampungnya. Keesokan harinya Pak Komar segera menyuruh Arman untuk mempersiapkan mobil serta beberapa tas berisi uang. Di dalam tas tersebut terdapat berkas yang sudah Pak Komar buat. Apakah semuanya sudah disiapkan? Tanya Pak Komar kepada Arman. Semua sudah siap, bos, jawab Arman dan beberapa pengawal lainnya. Kemudian Pak Komar serta para pengawalnya menuju rumah Pak Jamal. Sementara Pak Jamal, ia sedang asik bermain bersama putranya. Dari pernikahannya dengan Bu Lasmi, beliau dikaruniai 2 orang putra kembar. Putra pertamanya bernama Danur, sedangkan putra keduanya bernama Damar. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba, "Papa, ada yang datang," ucap Danur yang menunjuk ke arah halaman rumah. Pak Jamal segera mengakhiri permainannya. Dari kejauhan ia melihat seseorang turun dari mobil dengan pakaian yang sangat rapi, serta dikawal oleh beberapa orang. Dia adalah Pak Komar. "Selamat siang," ucap Pak Komar. "Ya, selamat siang," sambut Pak Jamal yang sudah berdiri di depan pintu. "Apa benar ini adalah kediamannya Pak Jamal?" tanya Pak Komar. "Ya, dengan saya sendiri," jawab Pak Jamal singkat. Kemudian Pak Jamal mempersilahkan mereka duduk. Tidak lupa ia menyuruh istrinya
untuk menghidangkan makanan dan minuman agar segera disuguhkan kepada para tamunya. Mereka pun mengobrol santai dengan menikmati makanan yang sudah disuguhkan. Dari obrolan mereka, terlihat seperti halnya teman lama. Apalagi Pak Jamal orangnya selalu terbuka kepada siapapun yang berkunjung ke rumahnya. Jelas hal itu membuat Pak Jamal lebih cepat beradaptasi terhadap orang yang baru dikenalnya. Setelah berbincang-bincang, Pak Komar kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya. Begini Pak Jamal, maksud dan tujuan saya datang kemari ingin memberikan penawaran kepada Bapak. Jika Bapak menyetujui dan merelakannya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak, ucap Pak Komar menyodorkan selembar kertas. Silakan ditandatangani Pak, jika Bapak setuju. Saya harap Bapak menyetujuinya, lanjut Pak Komar. Pak Jamal kemudian mengambil selembar kertas dan membacanya. Setelah membaca isi dari kertas tersebut, di dalamnya tertulis bahwa Pak Komar hendak membeli semua tanah yang dimiliki Pak Jamal dengan harga yang jauh lebih rendah. Jelas hal itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Jamal. Selain harganya yang sangat rendah, Pak Jamal sendiri tidak berniat untuk menjual tanahnya kepada siapapun. Ia membeli tanah untuk dikelola sendiri, dengan tujuan agar masyarakat di kampungnya masih bisa bekerja dengan layak. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya tidak akan menjual tanah yang saya miliki kepada siapapun. Tanah ini sengaja saya beli dari para warga yang sudah tidak sanggup untuk mengelolanya. Apalagi tawaran Bapak ini jauh lebih rendah pada umumnya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi Pak, tolak Pak Jamal secara halus. Mendengar penolakan dari Pak Jamal membuat Pak Komar sangat marah. Wajahnya merah padam, dirinya seperti dipermalukan. Rasanya ia ingin sekali menghajar wajah Pak Jamal, namun ia sadar akan posisinya. Karena merasa harga dirinya sudah direndahkan, Pak Komar izin pamit dengan mimik wajah yang terlihat kesal. Sebelum melangkahkan kaki, ia berbisik di telinga Pak Jamal. Kamu sudah mempermalukan saya. Harga diri saya serasa diinjak-injak dengan menolak tawaran yang saya berikan. Artinya kamu sudah berani menantang saya. Ngomong-ngomong, istrimu cantik juga. Beruntung sekali secunguk sepertimu mendapatkan istri secantik dia. Jangan sampai istrimu menjadi janda karena ulahmu sendiri. Pikirkan itu matang-matang, bisik Pak Komar. Bangsat, jangan coba-coba mengancam saya. Kita baru kenal dan tidak pernah mengenal sebelumnya. Jadi saya harap kamu angkat kaki dari sini dan jangan buat keributan di rumah ini, ucap Pak Jamal menahan emosi. Pak Komar akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Jamal. Dalam perjalanan, ia masih mengingat-ingat perlakuan Pak Jamal. Apa yang sudah dilakukan Pak Jamal terhadap dirinya rasanya masih membekas di hati dan tidak akan pernah dilupakan. Pak Jamal sendiri merasa dirinya sedang dipermainkan. Bagaimana tidak? Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, hendak membeli tanahnya dengan harga rendah, pakai menebar ancaman pula. Jelas itu menyulut emosi Pak Jamal. Tapi Pak Jamal masih bisa bersikap tenang. Ia tidak ingin memperlihatkan amarahnya di hadapan istri dan kedua anaknya. Ia tidak ingin mereka terlibat dalam masalah. 1 minggu kemudian Pak Komar mengundang Pak Jamal untuk makan-makan di rumahnya dan bermaksud menyelesaikan permasalahannya dengan cara berdamai. Tentu saja Pak Jamal tidak menolaknya, karena ia sendiri tidak ingin permasalahannya berkepanjangan lebih lanjut. Lalu Pak Jamal mengeluarkan motornya dan bersiap-siap berangkat ke rumah Pak Komar. Bu Lasmi yang melihat suaminya sudah berdandan rapi, ia pun penasaran. Hendak pergi kemana suaminya pagi-pagi begini. Mau kemana Pak? Tanya Bu Lasmi menghampiri suaminya. Ini Bapak mau menghadiri undangan ke rumah teman Bapak yang kemarin bertamu ke rumah kita, jawab Pak Jamal tersenyum tipis. Kemudian Pak Jamal menyalakan mesin motor dan berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah Pak Komar. Sesampainya di rumah Pak Komar, Pak Jamal langsung disambut oleh Pak Komar sendiri. Melihat kemegahan rumah Pak Komar dengan ornamen-ornamen yang indah bagaikan istana membuat Pak Jamal semakin terpukau. Mari, silakan masuk Pak. Suara Pak Komar mengagetkan dirinya. Oh iya Pak, jawab Pak Jamal singkat. Setelah masuk ke dalam rumah Pak Komar, hidangan makanan yang beraneka rasa sudah tersaji di atas meja.
Pak Komar pun langsung menjamu tamunya. "Silahkan duduk Pak, cicipi makanan yang sudah saya hidangkan, spesial khusus untuk Bapak," ucap Pak Komar tersenyum tipis. Sambil menikmati makanan, mereka pun asik berbincang-bincang. Tampak keduanya sangat menikmati. "Beginilah kondisi rumah saya Pak. Harap maklum jika rumah saya tidak semegah rumah Bapak," ucap Pak Komar membuka obrolan. Mendengar ucapan Pak Komar membuat Pak Jamal tertegun. Ternyata Pak Komar adalah seseorang yang rendah hati. Selama ini ia salah sudah berprasangka buruk terhadap Pak Komar. "Bapak bisa saja, saya kagum dengan kerendahan hati Bapak. Saya mohon maaf kalau selama ini sudah berprasangka buruk terhadap Bapak," ucapnya memuji Pak Komar. "Jangan terlalu memuji Pak," ucap Pak Komar sembari menikmati makan. Pak Jamal yang dari tadi tidak melihat kehadiran istri Pak Komar, ia penasaran apakah Pak Komar tinggal di rumah megah ini hanya seorang diri. "Maaf Pak, dari tadi kita makan hanya berdua. Saya tidak melihat kehadiran istri Bapak. Kemana dia?" tanya Pak Jamal penasaran. Pak Komar hanya terdiam. Lalu, "Oh, istri saya sudah lama menduda Pak. Sekitar 2 tahun lalu istri saya meninggal karena sakit," jawab Pak Komar menutupi kesedihannya. Mendengar jawaban dari Pak Komar membuat Pak Jamal merasa tidak enak hati. Seolah-olah pertanyaan Pak Jamal membuat perasaan Pak Komar semakin terlarut akan kisah kelamnya. Selesai makan, Pak Komar kemudian mengajak Pak Jamal berjalan-jalan ke arah belakang rumah. Melewati beberapa ruangan dengan pencahayaan yang redup. Di salah satu ruangan terdapat gazebo. Ukurannya lumayan besar. Penasaran, Pak Jamal pun menghampiri gazebo tersebut. Ketika ia hendak membuka pintu gazebo, tiba-tiba, "Jangan sekali-kali membuka pintu itu. Biasakan kalau bertamu ke rumah orang, jika hendak melakukan sesuatu, harap izin terlebih dahulu," ucap Pak Komar mengagetkan dirinya. Pak Jamal pun mengurungkan niatnya. Ia merasa malu karena sudah lancang. Sesampainya di belakang rumah, Pak Komar mulai membicarakan obrolan serius perihal tawaran yang ia berikan. Pak Jamal yang tidak tahu apa-apa, tentu saja dirinya kaget karena ia menghadiri undangan dengan maksud ingin berdamai. "Loh Pak, maksudnya apa ini?" tanya Pak Jamal. Pak Komar hanya tersenyum. Ia memaksa Pak Jamal untuk menandatangani berkas tersebut. Pak Jamal yang sudah teguh pada pendiriannya, tentu saja ia menolak untuk menandatangani tawaran dari Pak Komar. Lagi-lagi Pak Komar dibuat marah oleh sikap Pak Jamal. Sebenarnya saat itu juga ia ingin menghabisi Pak Jamal. Namun itu bukan jalan terbaik untuk mendapatkan tanah milik Pak Jamal. "Kali ini Bapak benar-benar membuat saya marah. Ingat ya Pak, saya bisa saja menghabisi nyawa Bapak saat ini juga. Tapi buat apa? Tidak ada untungnya bagi saya jika Bapak masih tidak mau juga untuk menandatangani tawaran saya. Ancaman saya tidak main-main loh. Bapak tidak tahu kan apa yang sudah masuk ke dalam perut Bapak. Selamat menikmati," ucap Pak Komar dengan nada yang penuh amarah. Pak Jamal hanya terdiam. Ia masih mencerna perkataan Pak Komar. Pak Jamal merasa dirinya sudah dijebak. "Mau sampai kapanpun Bapak memaksa saya tidak akan pernah menjual tanah saya kepada siapapun," bentak Pak Jamal. Kemudian ia meninggalkan Pak Komar sendirian. Batin Pak Jamal terus menggerutu. Ia merasa Pak Komar sangatlah licik. Lalu ia menyalakan mesin motornya dan langsung pulang. Dalam perjalanan tiba-tiba perutnya terasa mual, sehingga mengganggu konsentrasinya. Ia pun berhenti sejenak untuk memuntahkan isi dalam perutnya. Kaget ketika ia melihat apa yang keluar dari dalam perutnya bukanlah nasi, melainkan belatung. Ia terus memuntahkannya sampai habis, meski terlihat menjijikan. Setelah rasa mualnya hilang, ia pun menyalakan mesin motornya kembali. Meski terasa lemas, tapi ia paksakan agar cepat sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Jamal langsung merebahkan diri di atas ranjang. Badannya terasa sakit, padahal kondisi Pak Jamal baik-baik saja. Beliau kemudian memanggil istrinya untuk membawakan minyak angin. "Ibu, tolong bawakan minyak angin. Sepertinya Bapak meriang," teriak Pak Jamal dari dalam kamar. Mendengar teriakan dari suaminya, Bu Lasmi pun langsung menghampiri. Sesampainya di kamar,
ia mengoleskan minyak angin di bagian perut serta punggung Pak Jamal. Ketika Bu Lasmi hendak mengoleskan minyak angin di bagian punggung suaminya, ia melihat terdapat luka lebam yang sudah membiru. Hal itu membuat Bu Lasmi kaget dan bertanya-tanya. "Bapak habis berkelahi kah? Kok sampai lebam begini?" tanya Bu Lasmi. Pak Jamal juga tidak mengetahui kenapa bisa ada luka di punggungnya. "Mungkin karena kecapean, Bu. Besok juga sembuh," jawab Pak Jamal. Setelah selesai mengoleskan minyak angin, Bu Darmi pun keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Pak Jamal, ia sudah terlelap tidur. Keesokan paginya, ketika Pak Jamal mandi, ia meraba-raba bagian punggungnya dan merasa lukanya semakin membesar. Pak Jamal menaruh curiga bahwa ini semua adalah ulah Pak Komar. Ia pun segera mengeringkan badannya. Ketika membuka lemari dan hendak mengambil pakaian, Pak Jamal melihat ada gumpalan rambut di sela-sela pakaiannya. "Rambut siapa ini?" batin Pak Jamal. Lantas ia pun menanyakan kepada istrinya. Setelah ditanyakan kepada istri, dan istrinya pun tidak mengetahui apa-apa, bahkan istrinya tidak pernah memotong rambut. Kecurigaan Pak Jamal semakin yakin dan jelas terhadap Pak Komar. "Komar, kau sudah kelewatan." Pak Jamal kemudian pamit kepada istrinya untuk pergi ke suatu tempat. Ia berpesan kepada istrinya, jika menjelang maghrib dirinya tidak kunjung datang, segera tutup pintu rapat-rapat dan jangan pernah membukanya sampai esok hari. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibuka. Kemudian ia pun pergi meninggalkan istri dan anaknya, beralih ke kediaman Pak Komar. Jamal, rupanya kau ingin bermain-main denganku," ucap Pak Komar yang masih menahan dendam terhadap Pak Jamal. "Jangan sebut saya Komar jika tidak bisa memberantas cecunguk sepertimu," lanjutnya. Pak Komar memang orang yang tidak mau kalah. Jika keinginannya tidak tercapai, ia bisa berbuat nekat. Sebelum Pak Jamal, dulu ada juga orang yang dianggap musuh oleh Pak Komar. Tapi orang tersebut bukanlah orang kaya, hanya orang biasa yang tidak ingin menjual tanahnya kepada Pak Komar, karena tanah itu peninggalan dari neneknya. Pak Komar terus memaksa orang tersebut agar memberikan tanahnya dengan sukarela. Karena tidak mau memberikan tanahnya kepada Pak Komar, orang itu tewas secara mengenaskan. Pak Komar mulai menyusun rencana agar keluarga Pak Jamal hancur berantakan. Satu persatu akan ia musnahkan, kecuali Bu Lasmi, istri Pak Jamal. Dengan begitu ia bisa memiliki tanah Pak Jamal dengan seutuhnya tanpa harus mengeluarkan uang. Selain itu, tujuan Pak Komar adalah memiliki istri Pak Jamal. Karena selama menempati rumah megah ini, ia tidak memiliki istri, bahkan anak pun ia tidak punya. Ia hidup dalam kemewahan tanpa kebahagiaan. Di kediamannya, ia hanya menikmati kekosongan. "Yang aku kirim tadi belum seberapa, Jamal. Nanti kamu akan merasakan yang sesungguhnya," ucap Pak Komar yang terus menyebut-nyebut nama Jamal. Pak Komar kemudian memanggil Arman untuk mengantarnya kepada seseorang. Dengan sigap, Arman pun segera menyiapkan mobil. "Mau kemana kita hari ini, Pak?" tanya Arman. "Sudah, jalan saja, nanti saya tunjukkan arahnya," jawab Pak Komar. Arman pun menyalakan mesin dan mulai mengendarai mobilnya. Mereka berdua melewati perkampungan yang sepi. Mungkin hanya ada beberapa rumah, itu pun berjauhan. "Di perempatan depan, belok kiri ya, Man," ucap Pak Komar menunjukkan arah. Arman pun mengikuti arahan Pak Komar. Jalanan yang mereka lewati kali ini hanyalah hutan belantara. Tidak ada rumah satupun. Kali ini Arman merasa sedang uji nyali, karena sebelumnya ia tidak melewati tempat ini. "Siang saja rasanya begini, apalagi malam," batin Arman. Pak Komar selama dalam perjalanan, ia hanya diam, tidak banyak bicara. Pak Komar hanya berbicara ketika menunjukkan arah saja. Hal itu membuat Arman penasaran. Aneh, tidak biasanya Pak Komar bersikap dingin begini. Lagi-lagi Arman bertanya kepada dirinya sendiri. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Mobil yang Arman kendarai pun berhenti. "Kamu tunggu di sini ya, Man," ucap Pak Komar. Arman hanya mengangguk. Arman melihat Pak Komar berjalan ke arah gubuk yang sudah reot. Untuk menghilangkan kejenuhan,
Arman menghisap rokok dan memutar musik agar suasana tidak begitu hening. Lama Arman menunggu, bahkan hari sudah menjelang sore, tapi Pak Komar belum juga selesai dengan urusannya. Di tengah hutan begini, kok ada ya orang yang mau tinggal? Arman terus bertanya-tanya dalam hatinya. Tiba-tiba Arman dikagetkan oleh suara benda jatuh. Arman langsung melompat keluar dari dalam mobil. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Pak Komar yang memukulkan kayu ke tanah. Ayo pulang, ucap Pak Komar. Jantung Arman masih dag-digduk. Arman segera masuk ke mobil. Kamu kaget ya? Tanya Pak Komar sambil menertawakan. Buat apa sih Pak mengagetkan saya seperti itu? Bikin jantung saya hampir copot saja. Jawab Arman menggerutu. Kemudian mereka pun pulang. Sudah menjelang sore, namun Pak Jamal belum juga pulang, membuat Bu Lasmi menjadi khawatir. Bu Lasmi mondar-mandir di halaman rumah menunggu kedatangan suaminya. Terlihat langit sudah kemerah-merahan, pertanda sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang. Bu Lasmi segera menyuruh anak-anaknya masuk yang sedang bermain di pekarangan rumah dan langsung menutup semua pintu. Ia ingat akan pesan suaminya, jika suaminya tidak pulang, kemungkinan suaminya menginap. Dari kejauhan kumandang adzan maghrib sudah terdengar. Bu Lasmi segera mengambil air wudhu, sekaligus mengajak anak-anaknya untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat, Bu Lasmi kemudian duduk di ruang depan. Bu Lasmi berpesan kepada anaknya untuk tidak membuka pintu serta jendela manapun. Kalau sudah selesai bermain, langsung tidur ya, ucap Bu Lasmi kepada anak-anaknya. Malam itu suasana amat berbeda dari malam-malam biasanya. Hawanya terasa dingin. Biasanya banyak orang yang berlalu lalang, tapi malam ini tidak ada satupun orang yang lewat. Padahal malam belum begitu larut. Perasaan Bu Lasmi semakin tidak enak. Terlebih-lebih ketika ia tidak lagi mendengar suara anaknya yang sedang bermain. Apakah mereka sudah tidur? Batin Bu Lasmi. Penasaran, Bu Lasmi kemudian memeriksa. Benar saja anaknya sudah terlelap tidur. Lalu Bu Lasmi memindahkan mereka ke kamarnya masing-masing. Setelah memindahkan anaknya, ia pun kembali ke ruang depan. Semakin lama semakin sunyi, membuat Bu Lasmi menjadi gelisah. Tiba-tiba, tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk. Siapa? Tanya Bu Lasmi dari dalam. Namun tidak ada jawaban dari luar. Tidak lama kemudian terdengar suara orang minta tolong. Dari suaranya mirip seperti suara suami Bu Lasmi. Bu Lasmi merasa ragu membuka pintu atau tidak, sementara ia sudah dipesankan oleh suaminya agar tidak membuka pintu sampai pagi hari. Bu Lasmi mencoba memasang pendengarannya kembali. Ia ingin memastikan bahwa itu benar-benar suaminya atau bukan. Tolong, ini Bapak, Bu. Benar saja suara itu pun terdengar kembali. Meski penasaran, Bu Lasmi belum berani membukakan pintu. Kemudian Bu Lasmi melangkah ke depan, berniat untuk mengintip di celah-celah pintu. Setelah dilihat sekeliling, namun tidak ditemukan siapapun. Yang ada hanya jalanan kosong dengan pencahayaan yang minim. Ketika hendak kembali, tiba-tiba ia dikagetkan oleh sesuatu. Bluk, terdengar suara benda jatuh. Dari balik celah, Bu Lasmi melihat buntelan kain kafan tergeletak di depan rumahnya. Bu Lasmi tidak berfirasat buruk sekalipun. Ia menyangka bahwa itu adalah perbuatan orang yang usil yang mencoba menakuti dirinya. Malam-malam begini, masih saja ada orang yang usil, batin Bu Lasmi sambil menghela nafas. Bu Lasmi kemudian kembali duduk di kursinya. Ia masih memikirkan apa maksud dari semua ini. Tidak terasa waktu Isya sudah tiba. Bu Lasmi beranjak dari duduknya. Ia melangkahkan kaki untuk mengambil air wudhu. Ketika melewati ruang tengah, ia merasa seperti ada yang mengikuti. Baru saja hendak membasuh wajah, lagi-lagi ia dikagetkan oleh benda jatuh di atap rumahnya. Namun kali ini suaranya lebih keras. Brak! Sontak Bu Lasmi langsung melompat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Bagaimana tidak? Di rumah ia hanya seorang diri, sementara anak-anaknya sudah tertidur. Siapa sih malam-malam begini, kok usil banget? Ucap Bu Lasmi. Kemudian ia membuka pintu dapur. Dari situ, ia melihat jelas di hadapannya terdapat sosok pocong yang sedang berdiri menatapnya. Bu Lasmi langsung menjerit histeris. Buru-buru ia menutup pintu dan menguncinya.
Bu Lasmi telah melanggar pesan dari suaminya. Bu Lasmi baru mengerti pesan suaminya. Apa yang sudah dilanggar adalah malapetaka bagi dirinya dan keluarga. Bu Lasmi hanya terdiam. Ia masih membayangkan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Kemudian ia beranjak masuk ke dalam kamar untuk menunaikan sholat isya. Ketika hendak mengambil mukena, ia melihat segumpal rambut. Mungkin rambut tadi pagi yang ditemukan oleh suaminya, pikir Bu Lasmi. Ketika hendak mengangkat kedua tangannya, Bu Lasmi merasa seperti ada yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Jelas itu membuat Bu Lasmi kaget. Siapa yang menjadi makmum, sedangkan ia hendak menunaikan sholat sendiri. Meski begitu, Bu Lasmi tetap melanjutkan sholatnya. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Ketika membaca surat Al-Fatihah, ia menyaringkan suaranya. Tepat di ayat terakhir, dari arah belakang ada yang menyahut, "Amin." Dengan dipenuhi rasa takut dan keraguan, Bu Lasmi terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Selesai salam, Bu Lasmi memalingkan wajahnya ke arah belakang, berniat ingin memastikan, tapi tidak ada siapapun. Hanya Bu Lasmi seorang diri. Ia pun buru-buru melepaskan mukenanya dan bergegas menuju ke ruang depan. Di ruang depan, Bu Lasmi mencoba untuk menenangkan pikirannya. Ia masih bertanya-tanya mengenai kejadian yang baru saja dialami. Ia masih tidak mengerti kenapa rumahnya jadi menyeramkan begini. Padahal dari pertama menempati rumah ini, perasaannya nyaman-nyaman saja. Apa ini perbuatan Pak Komar? Bu Lasmi teringat akan sosok Pak Komar yang dulu pernah bertamu ke rumahnya. Dalam lamunannya, Bu Lasmi dikagetkan oleh sosok yang melintas dari balik gorden. Meski penasaran, Bu Lasmi memilih untuk tetap diam. Ia takut kejadiannya akan sama seperti waktu di dapur tadi. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang mengendus. Hal itu jelas membuat rasa penasaran Bu Lasmi semakin memuncak. Tanpa sadar, Bu Lasmi beranjak dari tempat duduknya. Ia pun mengintip dari balik gorden. Samar-samar terlihat seperti ada orang yang berdiri. Bu Lasmi curiga, jangan-jangan orang itu hendak mencuri di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Bu Lasmi langsung membuka pintu, berniat ingin menanyakan maksud dan tujuan orang tersebut. Akan tetapi setelah pintu dibuka, Bu Lasmi tidak menemukan siapapun. Rasa penasarannya kali ini benar-benar menuntun Bu Lasmi untuk keluar rumah. Setelah dipastikan tidak ada orang, Bu Lasmi kembali masuk ke dalam rumah. Bu Lasmi memutuskan untuk langsung tidur karena perasaannya semakin tidak enak jika berlama-lama duduk di ruang depan. Ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ketika hendak merebahkan badan, ia melihat rambut berserakan di atas ranjangnya. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Bu Lasmi mengumpulkan rambut tersebut dan membuangnya ke dapur. Bu Lasmi segera kembali ke dalam kamarnya. Dari dalam kamar, Bu Lasmi tidak bisa tidur. Berkali-kali ia memejamkan mata, tetap saja tidak terlelap. Mungkin karena waktu sudah belum terlalu malam. Bu Lasmi hanya melirik-lirikan matanya ke arah jarum jam. Tidak berapa lama, ia mencium bau bangkai. Baunya sangat menyengat. Perasaan dari tadi tidak tercium bau apapun, batin Bu Lasmi. Dalam kegelapan, karena memang sengaja lampu kamarnya tidak dinyalakan, tangan Bu Lasmi meraba-raba di sekitar ranjangnya. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh sesuatu seperti bungkusan kain. Bu Lasmi langsung bangun dan menyalakan lampu. Dengan jelas Bu Lasmi melihat apa yang disentuhnya itu adalah bungkusan kain kafan. Penasaran, Bu Lasmi pun langsung membukanya. Setelah membukanya, Bu Lasmi langsung terperajat ketika ia melihat isi dalam bungkusan kain tersebut. Di dalamnya terdapat bangkai tikus serta beberapa jarum dan sehelai benang. Bu Lasmi pun langsung membuangnya keluar karena baunya sangat menyengat. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1.42 dini hari. Teror demi teror terus berdatangan. Bu Lasmi hanya bisa berdiam diri menunggu pagi tiba. Mata Bu Lasmi masih terjaga tanpa merasa ngantuk sedikit pun. Aneh sekali malam ini. Biasanya jam 12 saya sudah tertidur, batin Bu Lasmi. Sampai menjelang pagi Bu Lasmi baru bisa tidur. Itu pun tidak lama karena ia dikagetkan oleh suara suaminya yang baru pulang. "Bu, Ibu, buka pintunya,"
suara Pak Jamal terdengar dari luar. Bu Lasmi pun terbangun dan bergegas membukakan pintu. "Cepat buka pintunya, Bu!" Pak Jamal terus berteriak dari luar. "Iya, sebentar," teriak Bu Lasmi. Setelah membukakan pintu, Bu Lasmi melihat wajah suaminya begitu panik. "Bapak kenapa? Kok seperti orang ketakutan?" tanya Bu Lasmi penasaran. "Tidak apa-apa, Bu. Danur dan Damar sudah bangun belum?" Pak Jamal menanyakan keberadaan anaknya. Ia takut terjadi sesuatu kepada kedua putranya yang tidak tahu apa-apa. "Anak-anak masih tertidur pulas, Pak," ucap Bu Lasmi. Pak Jamal kemudian menceritakan kepergiannya semalam. Ia menjelaskan kepada istrinya bahwa semalaman ia pergi menuju temannya di suatu tempat. Hal itu karena ia hendak menanyakan perihal keanehan-keanehan yang terjadi di rumahnya. Pak Jamal sendiri mempunyai firasat akan ada bencana besar yang akan menimpa keluarganya. Teman Pak Jamal sendiri, sebut saja Bayu, tidak memberi bekal apapun. Beliau hanya berpesan agar keluarga Pak Jamal selalu waspada. Mungkin saja itu hanya sebuah peringatan untuk menakut-nakuti keluarga Pak Jamal. Jika terjadi sesuatu, Pak Jamal disuruh kembali menemui dirinya. Setelah mendengar penjelasan dari suaminya, Bu Lasmi kemudian menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya semalam. Sontak saja hal itu membuat Pak Jamal kaget. Kenapa istrinya tidak menuruti perintahnya, padahal itu demi kebaikan Bu Lasmi sendiri. Untung saja tidak terjadi sesuatu yang fatal mengenai istrinya. Pak Jamal hanya terdiam. Ia menghela nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti kenapa Pak Komar setega ini meneror keluarganya. Sebenarnya yang meneror Bu Lasmi adalah suruhan Pak Komar sendiri. Ia sengaja mengirim peliharaannya untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencelakai. Berbeda dengan bungkusan kain tersebut ditunjukkan kepada Pak Jamal. Namun Pak Komar tidak mengetahui bahwa Pak Jamal sedang tidak berada di rumahnya. Padahal target awal Pak Komar ialah Pak Jamal sendiri, bukan Bu Lasmi ataupun anaknya. Hal itu ia lakukan karena rasa dendamnya terhadap Pak Jamal. Pagi harinya Pak Komar menyuruh Arman untuk mengantarkan sesuatu ke rumah Pak Jamal. "Berikan benda ini kepada anaknya, jangan sampai diketahui Jamal ataupun Lasmi," ucap Pak Komar sambil memberikan sesuatu. Arman segera menuruti perintah dari majikannya. Ia bergegas menuju rumah Pak Jamal. Sesampainya di rumah Pak Jamal, Arman memantau dari kejauhan. Ia melihat anak-anak Pak Jamal sedang bermain di halaman rumah. Dengan segera Arman pun menghampiri mereka. "Dek, kesini," panggil Arman. Damar dan Danur saling menatap. Mereka tidak mengenali orang yang berada tidak jauh darinya. Lalu Danur pun menghampiri Arman. "Om memanggil kami," ucap Danur dengan polosnya. "Iya, Dek, mau permen tidak?" Arman mengambil 2 buah permen dari balik sakunya. "Mau, Om," ucap Danur. "Nih, Om kasih 2 buah permen. Satu untuk Danur dan yang satunya untuk Damar. Oh ya, Om juga punya mainan. Kamu simpan di dalam rumah ya. Ingat, jangan sampai ketahuan sama mama dan papa kalian ya," ucap Arman yang kemudian memberikan permen kepada Danur. "Wah, makasih ya Om. Om baik banget memberikan kami mainan juga," ucap Danur. Setelah menerima permen, Danur pun kembali menghampiri Damar. Arman kemudian melangkah pergi. Karena takut orang tua mereka mengetahuinya, ia pun mempercepat laju mobilnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Arman segera melaporkan kepada Pak Komar. "Gimana, Man? Sudah beres?" tanya Pak Komar yang dari tadi menunggunya. "Beres, Pak," jawab Arman. Mendengar jawaban Arman, Pak Komar tersenyum puas. Mengenai Pak Komar sendiri memang memiliki peliharaan yang mengikuti dari belakang. Sosoknya tinggi besar dan bertaring. Setiap malam Jumat, Pak Komar selalu menyuruh Arman untuk mencarikan ari-ari dari bayi yang baru lahir. Setelah mendapatkan ari-ari, maka Pak Komar akan memakan ari-ari tersebut yang masih berlumuran darah. Meski terasa jijik, Pak Komar terus melahapnya sampai habis. Selain itu, Pak Komar harus meniduri mayat yang baru meninggal dan mengambil kain kafannya. Hal itu ia lakukan untuk menjaga ingon-ingonnya. Arman adalah abdi setia bagi Pak Komar. Setiap Pak Komar pergi, Arman selalu ikut. Arman sendiri waktu pertama kerja di rumah Pak Komar, dirinya merasa takut
karena setiap malam ada saja perwujudan yang Arman lihat. Awalnya Arman hanya pekerja biasa seperti karyawan yang lainnya. Suatu hari Arman diajak ke suatu tempat. Arman tidak tahu apa yang hendak dilakukan Pak Komar. Awalnya Arman menolak untuk ikut. Namun karena melihat tatapan Pak Komar sangat mengerikan, dengan terpaksa Arman pun mengikuti ajakan Pak Komar. Setelah sampai di tempat yang Pak Komar tuju, Pak Komar lalu membuka bagasi mobil dan mengeluarkan anak kecil yang sudah disekap. Mungkin umurnya sekitar 4 tahunan. Tanpa lama-lama, Pak Komar mengeluarkan golok dan langsung menggorok leher anak kecil tersebut. Arman yang melihat kejadian itu, ia berdiam diri mematung. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Apa yang sudah dilakukan Pak Komar benar-benar di luar dugaan. Arman berpikir, mungkin nasibnya akan sama seperti anak kecil tersebut. Tiba-tiba, Pak Komar menghampiri Arman. Kaki Arman gemetar ketika Pak Komar menghampiri dirinya. "Makan," ucap Pak Komar memberikan seonggok jantung anak kecil yang baru saja dikoroknya. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Apa maksud Pak Komar menyuruh dirinya untuk memakan jantung manusia? "Makan," bentak Pak Komar. Dengan tangan gemetar, Arman memakan jantung anak kecil tersebut sedikit demi sedikit. Bau amis yang sangat menyengat membuat perut Arman terasa mual. "Habiskan, ayo habiskan, jangan sampai tersisa," ucap Pak Komar. Meski terasa jijik, Arman terpaksa menghabiskannya. Arman takut dirinya dibunuh jika menolak perintah Pak Komar. Setelah semua jantung anak kecil masuk ke dalam perut Arman, Pak Komar menyuruh Arman untuk berjanji menjadi abdi yang setia. "Kamu sekarang sudah menjadi abdiku, sekarang berjanjilah," ucap Pak Komar. Arman pun mengucapkan janjinya di hadapan Pak Komar. Dirinya akan mengabdi sepenuhnya kepada Pak Komar. "Saya berjanji akan menjadi abdi yang setia. Jika saya melanggar, nyawa saya jadi taruhannya." Tanpa sadar Arman mengucapkan janji tersebut. Setelah mengikat perjanjian, Pak Komar membawa Arman kembali ke rumahnya. Semenjak kejadian itu, Arman mengabdikan diri sepenuhnya kepada Pak Komar. Apapun yang Pak Komar perintahkan, Arman tidak pernah membantah, apalagi menolak. Ia selalu menuruti perintah Pak Komar. Selain memiliki ingon-ingon, Pak Komar juga mempunyai beberapa ilmu teluh. Antara lain teluh brojo, pring sedapur, dan teluh gondomayit. Mungkin kalian sering dengar nama-nama teluh tersebut. Teluh-teluh tersebut Pak Komar gunakan untuk menghabisi nyawa orang yang dianggapnya sebagai musuh. Di antara beberapa teluh yang sering Pak Komar gunakan adalah teluh pring sedapur, di mana teluh ini sangat terkenal ganas yang bisa menghabisi nyawa sampai 12 keturunan. Berbicara soal teluh, saya tidak tahu pasti mengenai jenis-jenis teluh. Tapi yang jelas keluarga saya, ibu dan kakak saya, Juprin, pernah terkena teluh. Juprin hampir kehilangan nyawanya akibat teluh yang dikirimkan oleh seseorang. Hal itu diketahui oleh Pak D saya sendiri. Dari mana Pak Komar mendapatkan ilmu teluh tersebut? Entahlah, setelah kematian istrinya, Pak Komar sering berkelana di berbagai tempat. Dalam 2 tahun terakhir, semenjak kepergian istrinya, Pak Komar selalu mengasingkan diri. Jarang sekali Pak Komar bertegur sapa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah sepenggal kisah mengenai Pak Komar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.